sarung tangan anak-anak ini. Polisi menyebut kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santriwatinya ini terjadi pada bulan April 2021. Hingga akhirnya santriwati korban pemerkosaan hamil dan melahirkan pada 21 Desember kemarin di asrama pesantren. Pelaku MS mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap muridnya santriwati di salah satu kamar asrama pesantren saat pesantren dalam keadaan sepi. Polisi saat ini telah memeriksa 3 orang saksi dan masih mendalami apakah ada korban pemerkosaan lainnya di pondok pesantren tersebut. Perbuatan dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap salah seorang santriwatinya yang berinisial S. Pada malam hari itu, tersangka MST masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Sampai saat ini, jajaran Reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta agar pemilik pesantren yang melakukan pemerkosaan terhadap santriwati di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dihukum berat. Yakut juga memastikan izin operasional pesantren tersebut dicabut. Kemenak saat ini telah menghentikan kegiatan belajar mengajar di pesantren dan akan memulangkan seluruh santri di sana ke daerah asal masing-masing. Dalam rilis tertulisnya, Yakut Khalil Qomas menyesalkan dan mengutuk peristiwa ini. Ia juga memastikan izin operasional pesantren dicabut dan pelaku dihukum berat. Menak juga akan membantu mereka mendapatkan sekolah lain untuk melanjutkan belajarnya. Terkait banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di sekolah asrama seperti pesantren, kita akan bahas bersama dengan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Assalamualaikum, selamat petang Bu Retno. Ya, waalaikumsalam, selamat petang Mas Ibrahim. Bu Retno, terjadi lagi kasus kekerasan seksual pemerkosaan di pondok pesantren. Tanggapan Anda, Bu Retno? Ya, pertama tentu kami mengutuk ya perbuatan ini, dan ini memang kami merasa bahwa ini betul-betul fenomena gunung es. Kalau melihat data kami sepanjang tahun 2021 yang sebenarnya sudah kami rilis ya pada tanggal 28 Desember yang lalu, itu memang menunjukkan bahwa ada di catatan kami ini hanya kekerasan seksual di satuan pendidikan ya, tidak di tempat yang lain. Itu totalnya memang ada 18 kasus, dan dari 18 kasus itu ini di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud maupun Kemenak, tetapi di Kemendikbud lebih sedikit, yaitu dia itu hanya kalau yang di Kemendikbud itu hanya 4 kasus saja, sementara sisanya sekolah-sekolah di bawah Kemenak itu ada 14, dan dari 14 tadi 12 adalah sekolah boarding school atau sekolah berbasis asrama. Jadi kami melihat memang punya kerentanan ya untuk sekolah-sekolah berbasis asrama ini terhadap kekerasan seksual. Dan ternyata di data kami dari 197 korban itu terdiri dari 126 adalah perempuan dengan 71 laki-laki. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan sebenarnya semuanya rentan mengalami kekerasan seksual. Modusnya pun beragam, mulai dari diiming-imingi sampai diancam. Nah, ini yang kemudian tentu membuat kita prihatin, dan semua kasus ini dari 18 kasus yang baru diputus pengadilan itu 1, yaitu kasus di Kota Medan. Pelakunya kepala sekolah, itu pun sekolah berasrama. Bu Retno, apa yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk mengatasi kasus ini, Bu? Iya, pertama memang harusnya ada monitoring dan evaluasi ya. Monef ini menjadi penting untuk tahu, karena kami yakin bahwa ini fenomena gunung es gitu, bahwa ada kasus-kasus lain tidak terlaporkan karena berbagai sebab. Mulai dari kekhawatiran, ketakutan gitu ya, khawatir kalau lapor nanti nggak ada yang percaya, ya karena ini dianggap sebagai guru, orang yang dihormati dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang memang pasti korban akan punya kekhawatiran itu. Yang kedua, belum tentu juga bahwa ini ada didukung gitu ya, sehingga korban itu tidak berani speak up. Nah, ini tidak ada sistem pengaduan juga itu ya. Jadi kami lihat di kasus-kasus ini itu tidak memiliki sistem pengaduan, yang sistem pengaduan di pesantren aja nggak ada, apalagi
sistem untuk pengaduannya tidak tunggal gitu. Kami memang mendorong untuk pengaduan tunggal tidak tunggal, yaitu bisa pesantren itu membuka pengaduan juga, tetapi portal pengaduan juga harusnya dicantumkan dalam plang ya di sekolah atau di satuan pendidikan seperti madrasah maupun pondok pesantren dengan mencantumkan misalnya nomor pengaduan KPAI, KPAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Dinas Sosial setempat. Jadi kalau punya alternatif lain, mungkin mereka punya keberanian untuk bersuara. Yang kedua adalah saya rasa pengawasan. Ini dampak juga dari lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, untuk sekolah berasrama misalnya, kami mendorong sistem pengawasannya harusnya berlapis. Dan terakhir, bahwa orang tua itu juga penting punya peran di sini. Peran orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak mereka ketika mereka titipkan pengasuhannya di pondok-pondok pesantren, ya, dan mereka jarang bertemu dengan anak-anaknya, maka dipastikan ya, apakah pondok pesantren itu punya rekam jejak terkait dengan kekerasan. Yang kedua, punya sistem pengaduan nggak, punya sistem pengawasan nggak, ada satgas anti kekerasannya nggak, punya SOP nggak. Kalau terjadi kekerasan, apa yang yang harus dilakukan. Dan terakhir, bahwa orang tua itu harusnya punya akses kepada anak-anak mereka untuk bisa memastikan, jadi bisa video call, bisa juga adalah CCTV ya. Jadi memang harusnya disurvei dan dipastikan apakah CCTV ada di setiap tempat-tempat yang tadi blind spot misalnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang Bu Retno, menurut kami penting. ini yang terjadi di Oku Selatan. Kejadian di bulan April bahkan hingga Desember sampai korban ini hamil melahirkan, Bu Retno. Artinya ini bisa jadi karena orang tua juga tidak memiliki akses atau korban tidak bisa melaporkan kasus ini. Sangat minim akses di sana, Bu Retno. Nah itu ya, jadi korban kan tidak pulang. Kalau dari informasi yang kami peroleh adalah waktu itu bulan April itu bulan Ramadan ya. Ketika akan pulang, sebagian anak-anak pulang di awal Ramadan dan akan kembali lagi nanti gitu. Nah dia nggak pulang karena rumahnya jauh. Nah, karena tidak pulang dan ternyata dia sendirian. Nah, kejadiannya kan di sana. Nah, ini artinya ketika anak tidak pulang karena kondisi jauh. Nah, ini kan harusnya ada sistem juga ya. Bagaimana di pesantren itu tidak, nih kok bisa masuk nih ya si oknum ini gitu. Ini kan mestinya tidak boleh terjadi. Dan anak-anak walaupun sendirian, mestinya kan ada perlindungan. Dan orang tua juga harus memastikan. Dan ini nampaknya kan ada peluang yang pelaku dapatkan dari lemahnya juga sistem yang terjadi kan, sistem pengawasan. Bu Retno, agar evaluasi ini segera dilakukan oleh pemerintah, apakah ada upaya dari KPAI untuk mendorong ini pada pemerintah, Bu Retno? Ya, kami akan bersurat terkait dengan termasuk kekerasan dalam bentuk perundungan ya. Ini karena Kementerian Pendidikan misalnya memiliki Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sudah ada aja, ini banyak sekolah yang belum mengetahui atau mematuhi isi dari Permendikbud ini. Nah, apalagi Kemenak belum punya nih permen semacam ini gitu ya, peraturan menteri seperti ini. Jadi kami mendorong peraturan menteri yang sama gitu ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan itu di Kementerian Agama. Itu kami mendorong itu. Yang kedua, mungkin ini sinergi ya, mengedukasi orang tua juga. Ya, ini Kementerian Agama maupun Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ini harusnya juga bisa mengambil peran, di mana orang tua juga harus diedukasi ini untuk memastikan anak-anaknya juga. Jadi perlindungannya tidak hanya negara, tidak hanya misalnya regulasi saja, tapi orang tua, masyarakat. Ini kan kalau masyarakat nggak ngelapor juga nggak tahu ya. Iya. Jadi kan masyarakat sekitar nih yang tahu, kemudian kok nih ada anak pesantren hamil, lalu mereka melaporkan ke polisi. Nah ini perlu banget nih masyarakat yang seperti ini, tidak misalnya mereka melihat kemudian nggak cuek gitu, tapi berperan gitu ya, karena anak-anak yang di Bandung misalnya kan sering beli sayuran, sering keluar, ada dan ada yang sosialisasi di situ. Betul. Baik. Nah makanya peran masyarakat ini sangat juga penting. Baik, Bu Retno, Komisioner KPAI, terima kasih telah memberikan pandangannya. Semoga upaya yang didorong oleh KPAI juga bisa membuahkan hasil agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini harapan kita semua, harapan bersama. Amin. Menyelamatkan generasi penerus. Terima kasih Bu Retno telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama, selamat sore.